Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penelitian model dev obat. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama Mbak Nurhalia, yang kedua saya sendiri Adi Prasetya, yang ketiga Mas Muhammad Yusuf Arif Wibowo, dan yang terakhir Mbak Salma Fredrina Evarita. Namun sebelum presentasi kami mulai, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, terima kasih. Langsung materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Nurhalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza, saya dari kelompok 5. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu model penelitian tindakan kelas. Model penelitian tindakan kelas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama definisi model, yang kedua definisi penelitian tindakan kelas. Definisi model menurut KBBI adalah pola contoh, acuan, dan ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Menurut Wina Sanjaya, model merupakan abstraksi atau representasi suatu peristiwa yang kompleks dari suatu sistem dalam bentuk naratif, matematis, serta grafis. Yang kedua itu ada definisi penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK didefinisikan sebagai penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sebagai seorang guru. Sehingga dengan begitu, dengan PTK tadi, guru melakukan refleksi-refleksi dengan tujuan untuk siswa menjadi lebih baik serta meningkatkan proses pembelajaran agar prestasi siswa sendiri meningkat. Yang selanjutnya itu terdapat 3 tujuan utama dalam penelitian tindakan kelas. Yang pertama itu penelitian tindakan kelas diarahkan untuk memperbaiki kinerja guru. Yang kedua itu untuk mengembangkan sikap profesional seorang guru. Yang ketiga itu meningkatkan situasi tempat praktik berlangsung. Yang selanjutnya pengertian model dev obat. Penelitian tindakan ini dikatakan model obat karena dikembangkan oleh obat pada tahun 1985. Obat beranggapan bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dengan adanya gagasan awal. Gagasan awal yaitu didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan perbaikan proses untuk menghasilkan suatu yang lebih optimal. Berdasarkan gagasan awal itu, kemudian peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Abad menilai bahwa pengawasan dalam proses PTK bukan hanya untuk masalah penemuan fakta saja. Lebih dari itu, model ini menunjukkan bentuk alur kegiatan pemikiran atau penelitian dimulai dengan pemikiran awal penelitian yang berupa pemikiran tentang masalah yang dihadapi di dalam kelas. Lalu penentuan fokus permasalahan berada pada bagian ini. Dari pemikiran awal, pengawasan dalam proses PTK, Abad mengungkapkan bahwa pengawasan dalam proses PTK mencakup kegiatan diskusi, negosiasi, menyelidiki kesempatan, mengakses kemungkinan dan kendala, atau mencakup secara keseluruhan analisis yang dilakukan. Ya, materi selanjutnya adalah C. Penerapan model dev obat. Kita lihat di PowerPoint ada bagan
penelitian penerapan model DevEBOOT. Yang pertama ada pemikiran awal, dilanjut lagi dengan reconnaissance atau pengawasan. Kemudian penguji akan meneliti pada rencana keseluruhan. Pada rencana keseluruhan ini, penguji akan menentukan apakah rencana keseluruhan ini harus direvisi perencanaannya lagi, atau bisa lanjut ke pelaksanakan tindakan 1. Jika bisa lanjut ke pelaksanakan tindakan 1, maka selanjutnya adalah pengawasan dan reconnaissance lagi. Nah, pada tahap ini juga dapat memberikan pilihan. Penguji memberikan ketentuan apakah harus direvisi perencanaannya lagi pada pelaksanakan tindakan 1, atau bisa ke pelaksanaan 2 untuk tahap selanjutnya, atau bisa lagi tidak menutup kemungkinan bahwa harus ada perubahan pemikiran karena ada masalah mendasar yang seharusnya bisa dievaluasi. Jika pada masalah tersebut tidak bisa dilanjutkan, kita kembali lagi ke pemikiran awal. Namun jika bisa dilanjutkan, kita dapat menuju ke proses selanjutnya, yaitu pelaksanaan tindakan yang kedua. Namun itu tadi, jika pada proses revisi tersebut tidak dapat dilanjutkan lagi, ada perubahan pemikiran, kemudian pemikiran awal kembali ke bagian yang pertama, dilanjutkan dengan perubahan pemikiran, reconnaissance lagi, rencana baru, dan pelaksanakan tindakan yang seterusnya. Lanjutan dari penerapan model DevEBOOT tadi, bagian C. Pada siklus yang digambarkan oleh DevEBOOT, beliau mengemukakan pendapat bahwa jika dalam pelaksanaan dan reconnaissance atau pengawasan setelah tindakan ada masalah mendasar yang dialaminya, maka perlu perubahan perencanaan dan kembali melaksanakan bagian pada siklus yang telah dijalani. Nah, kita ambil contoh dari tindakan yang pertama tadi. Kemudian ada pengawasan atau reconnaissance. Itu misalnya ada masalah yang mendasar, apakah menuju ke revisi perencanaan, dilanjutkan lagi dengan rencana keseluruhan, atau dapat lebih parah lagi, harus mengolah kembali ke pemikiran, dilanjut lagi pada bagian pertama, yaitu pemikiran awal. Itu bisa terjadi tergantung bagaimana itu bisa dilanjutkan pada tahap tertentu atau tidak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah model penelitian tindakan kelas menurut DevEBOOT. Menurut DevEBOOT, cara yang tepat untuk memahami proses penelitian tindakan kelas adalah dengan memikirkannya sebagai sesuatu seri dari siklus yang berurutan dengan semua siklusnya itu mencakup masukan baik informasi di dalam dan di antara siklus. DevEBOOT beranggapan bahwa suatu penelitian harus dimulai dari gagasan awal. Dan berikut inilah langkah-langkah model penelitian tindakan kelas menurut DevEBOOT.
Yang pertama, ada gagasan awal atau pikiran awal. Jadi gagasan awal itu didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan suatu perbaikan proses untuk menghasilkan yang lebih optimal lagi. Yang kedua, berdasarkan gagasan awal tadi, kemudian si peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja sih yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. Yang ketiga, peneliti itu menyusun rancangan umum yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan kemudian diimplementasikan. Lalu yang keempat, selama proses pengimplementasi lalu dilakukan monitoring. Selanjutnya disusun penjelasan tentang berbagai kegagalan yang telah terjadi. Yang terakhir akan menjadi masukan dalam penelitian rencana umum yang selanjutnya itu akan melahirkan rencana implementasi ulang untuk mengimplementasikan pada putaran yang kedua. Begitu juga implementasi ini akan diulang terus-menerus sampai putaran tertentu. Kesimpulannya, penelitian tindakan kelas adalah proses pengkajian masalah pembelajaran di dalam kelas melalui refleksi diri dan upaya memecahkannya dengan cara melakukan berbagai tindakan yang terencana dalam situasi nyata serta menganalisis setiap pengaruh dan tindakan tersebut. Menurut DevEbud, bahwa suatu penelitian tindakan harus dimulai dengan adanya gagasan awal. Gagasan awal yaitu didorong oleh keinginan peneliti untuk melakukan perbaikan proses untuk menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Berdasarkan gagasan awal itu, kemudian peneliti berupaya menemukan berbagai tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya. DevEbud menilai bahwa reconnaissance atau pengawasan dalam proses PTK bukan hanya masalah penemuan fakta saja. Lebih dari itu, model ini menunjukkan bentuk alur kegiatan penelitian. Dimulai dengan pemikiran awal penelitian yang harus memikirkan tentang masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya sesi tanya jawab. Yang mau bertanya, kami persilahkan. Terima kasih. Ya, itu tadi hasil dari presentasi kelompok kami. Banyak kesalahan, kami satu kelompok meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.